Bayangin, seorang model cantik dari Belanda, rambut pirang panjang, hidup glamor di Eropa, tiba-tiba datang ke Indonesia sendirian. Awalnya, cuma mau liburan, minum koktail, foto sunset, healing dari patah hati. Tapi tanpa disangka, sesuatu mengubah hidupnya selamanya. Dari pesta malam, sampai mengucap kalimat yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang membuatnya memilih syahadat di tanah orang? Nonton sampai akhir. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah hidayah yang bikin nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lat van der Meer menuruni tangga pesawat dengan langkah yang agak goyah. Angin tropis menyambutnya seperti hembusan panas dari oven. Bandara internasional di Bali ini ramai. Tapi bukan ramai seperti di Amsterdam yang penuh orang-orang sibuk dengan koper bisnis. Di sini, orang-orang tersenyum lebar. Ada yang memakai sarung, ada yang mengenakan kaos oblong dengan gambar ombak. Lat menarik napas dalam, mencoba menenangkan perutnya yang masih mual setelah penerbangan panjang. Ia baru saja meninggalkan Belanda, negara dingin yang selama ini menjadi rumahnya, untuk liburan yang seharusnya menyembuhkan hatinya yang hancur. Ia berusia 28 tahun, model freelance yang cukup sukses di dunia fashion Eropa. Rambut pirang panjangnya sering menjadi andalan di catwalk. Mata birunya yang tajam membuat banyak fotografer jatuh hati. Tapi di balik semua itu, hidupnya seperti roller coaster yang tak pernah berhenti. Kariernya menuntut tubuh sempurna, diet ketat, dan senyum palsu di depan kamera. Dan yang terbaru, pacarnya, Erik, memutuskan hubungan mereka setelah 3 tahun karena terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Lat tahu itu bohong. Erik ketahuan selingkuh dengan model lain yang lebih muda. Itu yang membuatnya memutuskan kabur ke Indonesia, negara yang ia pilih secara acak dari peta dunia di aplikasi travel. Bali, gumamnya saat memesan tiket. Katanya, tempat healing terbaik. Begitu keluar dari bandara, Lat langsung disambut sopir taksi yang ramah. "Selamat datang, Miss. Mau kemana?" tanya sopir itu dalam bahasa Inggris yang agak kaku. Lat menyebut nama hotel di pinggir pantai, sebuah resor mewah yang ia pesan untuk 2 minggu. Di perjalanan, ia menatap keluar jendela. Sawah hijau membentang, pohon kelapa menjulang, dan di kejauhan ada gunung yang diselimuti kabut. Semuanya terlihat begitu berbeda dari kota Amsterdam yang abu-abu dan penuh kanal. Ini pasti akan bagus, pikirnya. Ia sudah membayangkan hari-hari Nia di pantai, berjemur, minum koktail, dan mungkin bertemu turis lain untuk bersenang-senang. Hotelnya memang bagus, dengan kolam renang infinity yang menghadap laut. Kamarnya luas, dengan balkon pribadi. Latte melempar koper ke sudut kamar, berganti baju renang, dan langsung menuju pantai. Pasir putih halus menyentuh telapak kakinya, ombak bergulung pelan. Ia berbaring di kursi pantai, memesan minuman beralkohol, dan menutup mata. Akhirnya, desahnya. Tapi pikiran tentang Erik masih mengganggu. Ia membuka ponsel, scroll media sosial, dan melihat foto Erik dengan perempuan baru itu. Hatinya sakit lagi. Kenapa aku selalu begini? Gumamnya sendirian. Malam itu, Lat makan malam di restoran hotel. Makanannya enak, tapi ia merasa kesepian. Para tamu lain, kebanyakan pasangan atau keluarga. Ia memutuskan jalan-jalan ke pasar malam di dekat hotel. Jalanan ramai dengan pedagang kaki lima, aroma sate ayam, dan nasi goreng menggoda. Lat membeli beberapa souvenir murah, seperti gelang kayu dan kain batik. Saat kembali ke hotel, ia merasa sedikit lebih baik. Besok aku akan eksplor lebih jauh, janjinya pada diri sendiri. Keesokan paginya, Lat bangun pagi. Jet lag membuatnya terjaga sejak subuh. Ia memutuskan berjalan-jalan di pantai sebelum sarapan. Matahari belum sepenuhnya terbit, langit masih jingga kebiruan. Pantai sepi, hanya ada beberapa nelayan yang mempersiapkan perahu mereka. Lotte berjalan tanpa alas kaki,
merasakan air laut menyentuh jari kakinya. Ia membawa kamera kecil, memotret ombak dan burung-burung yang terbang rendah. Tiba-tiba, ia melihat seorang pemuda sedang duduk di dermaga kecil, memperbaiki jaring ikan. Pemuda itu tampak biasa saja. Kulit sawo matang, rambut hitam pendek, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Ia tidak seperti turis, jelas penduduk lokal. Lat mendekat, pura-pura memotret pemandangan di sekitar dermaga. "Halo," sapanya dalam bahasa Inggris, karena ia tidak tahu bahasa Indonesia. Pemuda itu mendongak, tersenyum ramah. "Assalamualaikum," jawabnya. Lat bingung sebentar, tapi ia ingat itu sapaan Muslim. "Waalaikumsalam," balasnya pelan, meski ia tidak yakin pengucapannya benar. Ia pernah mendengarnya di film. "Maaf, kamu bisa bahasa Inggris?" "Sedikit," kata pemuda itu. "Saya Rizky." "Kamu turis?" "Iya, dari Belanda." "Namaku Lat." Ia duduk di pinggir dermaga, kakinya menggantung. "Kamu nelayan?" Rizky mengangguk. "Iya, setiap pagi melaut. Hari ini ombak bagus. Ikan banyak mungkin." Ia melanjutkan memperbaiki jaring. Tangannya lincah. Lat memperhatikannya. Rizky tampak tenang. Tidak seperti orang-orang di kota besar yang selalu terburu-buru. "Kenapa kamu bangun pagi sekali?" "Aku jet lag, jadi terbangun." Rizky tertawa kecil. "Saya biasa. Sebelum laut, saya ke musola dulu. Baca doa supaya aman di laut." "Musola itu masjid kecil ya?" tanya Lat penasaran. Ia tahu sedikit tentang Islam dari teman sekolahnya yang Muslim, tapi tidak pernah mendalami. "Iya, mau lihat? Dekat sini." Lotte menggeleng. "Nanti saja, aku cuma jalan-jalan." Tapi ia tetap duduk di sana, menonton Rizky bekerja. Mereka ngobrol ringan tentang cuaca, ikan favorit, dan bagaimana hidup di desa ini. Rizky bercerita bahwa ia tinggal dengan keluarga besar. Ayahnya juga nelayan, dan ia suka membaca buku tentang laut. Lat cerita sedikit tentang Belanda, kota-kotanya yang dingin, dan bagaimana ia suka fotografi. Saat matahari mulai terbit, Rizky berdiri. "Saya harus pergi. Hati-hati di pantai. Ombak kadang nakal." Ia melambai dan naik ke perahu kecilnya. Lat kembali ke hotel dengan perasaan aneh. Pertemuan itu singkat, tapi menyenangkan. Orang lokal ramah sekali, pikirnya. Ia sarapan di restoran, memesan buah segar dan kopi. Siangnya, ia ikut tur snorkeling yang disediakan hotel. Air laut jernih, ikan-ikan berwarna-warni berenang di sekitarnya. Tapi pikirannya sesekali kembali ke Rizky. Kenapa dia begitu tenang ya? Malam harinya, Lat tidak bisa tidur. Ia membuka laptop, mencari tahu lebih banyak tentang Bali. Ia baca artikel tentang budaya lokal, termasuk agama mayoritas Hindu di sini, tapi juga ada komunitas Muslim di beberapa desa. "Assalamualaikum," gumamnya sendirian. Mencoba mengingat ucapannya, ia tertawa sendiri. "Aku ini kenapa?" Hari ketiga, Lat kembali ke pantai pagi-pagi. Kali ini, ia sengaja ke dermaga yang sama. Rizky sudah ada di sana, sedang memeriksa perahu. "Pagi," sapa Lot. Rizky mendongak, tersenyum. "Pagi? Kamu lagi? Suka pantai ya?" "Suka pantai ya?" "Iya, sunrise-nya bagus untuk foto." Lat duduk lagi. Kali ini lebih dekat. Mereka ngobrol lebih lama. Rizky cerita tentang badai yang pernah ia alami di laut. Bagaimana ia selamat karena doa. Lat cerita tentang modeling. Bagaimana ia sering merasa lelah dengan tekanan untuk tampil sempurna. "Kamu cantik. Kenapa lelah?" tanya Rizky polos. Lat tertawa. "Cantik itu relatif. Di sana, kalau nggak kurus, nggak dapat job." Rizky menggeleng. "Di sini, cantik itu dari hati. Kalau hati senang, wajah ikut cerah." Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh Lat.
Ia tidak biasa mendengar hal seperti itu dari orang Eropa yang lebih fokus pada penampilan luar. Saat Rizky pergi melaut, Lat berjalan ke arah musola yang disebutkan kemarin. Itu bangunan kecil, sederhana, dengan atap genteng dan dinding putih. Dari kejauhan, ia mendengar suara orang membaca sesuatu. Mungkin doa. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar, mendengarkan. Suaranya tenang, seperti alunan ombak. Siang itu, Lat memutuskan eksplor desa sekitar. Ia naik ojek yang dipesan lewat aplikasi ke sebuah pasar tradisional. Di sana, ia beli makanan lokal, pisang goreng, rujak, dan es campur. Orang-orang ramah, meski bahasa mereka sulit dimengerti. Ia foto banyak, upload ke Instagram dengan caption Discovering Hidden Gems in Bali. Like mulai berdatangan, tapi ia merasa ada yang kurang. Malamnya, ponselnya berdering. Panggilan dari ibunya di Belanda. Lat, kamu baik-baik saja? Sudah 3 hari nggak kirim kabar. Iya mah, aku lagi santai di pantai. Bagus banget di sini. Jangan terlalu lama ya. Kerja kamu gimana? Agen bilang ada casting minggu depan. Lat menghela napas. Aku butuh istirahat, Ma Erik. Ya, sudah putus. Ibunya diam sebentar. Ya sudah, jangan sedih. Cari yang baru saja. Kamu cantik, banyak yang mau. Percakapan itu membuat Lat semakin gelisah. Ia turun ke bar hotel, memesan minuman. Tapi setelah 1 gelas, ia berhenti. Ini nggak membantu, pikirnya. Ia kembali ke kamar, mencoba tidur. Hari keempat, Lat kembali ke dermaga. Rizky sudah menunggu? Tidak. Tapi ia datang tak lama kemudian. Kamu rutin ya? Kata Rizky sambil tertawa. Iya, suka ngobrol sama kamu. Kamu nggak seperti orang lain. Mereka duduk lagi. Kali ini Rizky cerita tentang keluarganya. Adiknya yang masih sekolah, ibunya yang jualan di pasar, hidup sederhana, tapi alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Bersyukur atas apa yang ada. Latte mengangguk. Aku jarang bersyukur, selalu merasa kurang. Rizky memandang laut. Coba lihat, ombak datang dan pergi. Hidup juga begitu. Yang penting tetap tegar. Percakapan mereka semakin dalam. Lat cerita tentang Erik, bagaimana ia merasa dikhianati. Rizky mendengar dengan sabar. Mungkin itu ujian. Allah punya rencana lebih baik. Allah, kamu sering bilang itu. Iya Tuhan, semua dari Dia. Lat penasaran. Cerita dong tentang agamamu. Rizky tersenyum. Islam banyak, tapi singkat saja. Percaya satu Tuhan, salat 5 kali, puasa, zakat, haji kalau mampu. Lat mendengarkan. Matahari sudah terbit tinggi. Saat Rizky pergi, ia berpikir sepanjang hari. Siangnya, ia cari tahu di internet tentang Islam. Baca artikel sederhana, tapi masih bingung. Kenapa? Aku tertarik, gumamnya. Malam itu, badai datang tiba-tiba. Hujan deras, angin kencang. Lat di kamar, mendengar ombak mengamuk. Ia khawatir tentang Rizky. Apa dia aman di laut? Pikiran itu membuatnya gelisah. Keesokan paginya, hujan reda. Lat buru-buru ke pantai. Dermaga rusak sedikit, tapi Rizky ada di sana, memperbaiki perahu. Kamu selamat, seru Lat. Rizky tersenyum. Alhamdulillah, doa kemarin berguna. Mereka duduk lagi, ngobrol lebih lama. Lat mulai merasa nyaman, seperti punya teman baru. Tapi di dalam hati ada gejolak. Ia tahu liburannya singkat, tapi pertemuan ini mulai mengubah sesuatu di dirinya. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu berlanjut. Lat semakin sering ke dermaga, belajar kata-kata Indonesia sederhana dari Rizky. Ia bahkan ikut ke pasar dengan Rizky suatu siang, belajar masak makanan lokal. Tapi di balik senang itu, ada sedih. Ia tahu
harus pulang suatu saat. Dan pesan dari Erik mulai datang lagi. Meminta maaf, ingin balik. Lat bingung, apa aku harus balik ke kehidupan lama? Tapi di sini, ia merasa hidup lagi. Pertemuan dengan Rizky bukan cuma obrolan biasa. Itu awal dari perubahan besar yang ia tak sadari. Seminggu sudah Lot berada di Bali. Dan rutinitas paginya hampir sama setiap hari. Bangun sebelum matahari terbit, mandi cepat, pakai kaos longgar dan celana pendek, lalu berjalan kaki ke dermaga kecil itu. Ia tidak lagi berpura-pura memotret sunrise untuk alasan. Sekarang ia datang karena ingin bertemu Rizky. Bukan karena suku-sukon seperti anak remaja, tapi karena obrolan dengan Rizky membuatnya merasa nyaman. Seperti ada orang yang benar-benar mendengar tanpa menghakimi. Pagi itu hujan gerimis tipis masih turun, tapi Lat tetap datang. Ia membawa payung kecil dari hotel. Dermaga basah, perahu-perahu kecil bergoyang pelan. Rizky sudah ada di sana. Sedang mengikat tali perahu sambil memakai topi caping dari anyaman bambu. Ia melihat Lat dari jauh, lalu melambai. Pagi, Lat, hujan gak bikin kamu malas ya? Tanyanya sambil tersenyum. Lat menggeleng sambil tertawa kecil. Di Belanda, hujan setiap hari. Ini masih ringan kok. Kamu sudah siap melaut? Belum. Ombak masih agak besar. Tunggu dulu sampai reda. Rizky duduk di pinggir dermaga, kakinya menggantung seperti biasa. Lat ikut duduk di sebelahnya. Payungnya ia letakkan di antara mereka supaya keduanya tidak terlalu basah. Mereka diam sebentar, hanya mendengar suara ombak dan gerimis yang jatuh ke atap perahu. Lat suka keheningan seperti ini. Di Amsterdam, keheningan jarang ada. Selalu ada suara mobil, kereta, atau orang berteriak di jalan. Kemarin kamu bilang soal ujian, kata Lot tiba-tiba. Maksudnya apa? Rizky memandang laut yang masih gelap. Ujian itu dari Allah. Kadang datang dalam bentuk susah, kadang senang. Tujuannya supaya kita ingat Dia, supaya kita lebih dekat. Lat mengangguk pelan, meski masih agak bingung. Jadi, putus cinta itu ujian? Bisa saja. Mungkin supaya kamu belajar sabar, atau belajar mencari yang lebih baik. Atau mungkin supaya kamu melihat hidup bukan cuma soal penampilan atau uang. Lat menatap tangannya sendiri. Jari-jarinya panjang, kuku dirawat rapi seperti biasa untuk modeling. Tapi sekarang terasa asing. Aku gak pernah mikir begitu. Di sana, kalau susah, orang biasanya minum, party, atau cari pacar baru. Gak ada yang bilang itu ujian dari Tuhan. Rizky menghela napas pelan. Itu beda cara pandang. Di sini, banyak yang percaya hidup ada artinya. Ada yang mengatur, yang maha kuasa. Jadi kalau susah, kita gak merasa sendiri. Ada yang bantu, meski gak kelihatan. Lat, diam. Kata-kata Rizky sederhana, tapi rasanya seperti ada beban yang perlahan lepas dari dadanya. Ia ingat malam-malam di Amsterdam, sendirian di apartemen mewah, minum wine sampai pagi, sambil menangis karena merasa gagal. Aku sering merasa sendiri. Akunya pelan, bahkan kalau dikelilingi orang banyak. Rizky menoleh ke arahnya. Itu wajar, banyak orang begitu. Tapi kalau kamu dekat sama Allah, kesepian itu hilang karena Dia selalu ada. Lat tersenyum tipis. Kedengarannya mudah kalau kamu bilang begitu. Bukan mudah, tapi bisa dipelajari. Rizky mengeluarkan ponsel tuanya dari saku. Layarnya retak di sudut. Ia membuka aplikasi Al-Quran, lalu memutar suara pelan. Ayat-ayat dibaca dengan suara lembut dalam bahasa Arab yang Lotte tidak paham. Tapi nadanya tenang sekali. Ini apa? Tanya Lat. Al-Quran, firman Allah. Aku suka dengerin ini sebelum melaut. Bikin hati tenang. Lat mendengarkan. Suara itu seperti angin sepoi yang menyapu kekacauan di pikirannya. Setelah beberapa menit, Rizky mematikan suaranya.
Kamu boleh coba dengar kalau mau. Banyak terjemahan bahasa Inggris di internet. Latte mengangguk. Nanti aku coba. Hujan sudah berhenti. Matahari mulai muncul. Cahayanya kuning lembut. Rizky berdiri. Aku harus pergi sekarang. Ombak sudah aman. Lat ikut berdiri. Hati-hati, jangan sampai kenapa-kenapa. Rizky tersenyum. Insya Allah, kamu juga hati-hati jalan pulang. Jangan lupa sarapan. Setelah Rizky pergi, Lat tidak langsung balik ke hotel. Ia duduk lagi di dermaga, memandang perahu Rizky yang semakin menjauh. Pikirannya penuh pertanyaan. Kenapa orang seperti Rizky bisa begitu tenang? Kenapa hidup sederhana seperti itu malah terlihat bahagia? Siang harinya, Lat memutuskan untuk tidak ikut tur hotel lagi. Ia jalan kaki ke arah musola kecil yang pernah dilihatnya. Bangunan itu sepi, hanya ada beberapa orang tua yang duduk di teras. Lat ragu sebentar, lalu mendekat. Salah satu orang tua, seorang bapak berjenggot putih, menyapa ramah. Mau masuk, Nak? Lat tersenyum gugup. Boleh, aku cuma ingin lihat. Boleh, sekali. Ini rumah Allah, terbuka untuk semua. Latte masuk pelan. Di dalam sejuk, lantai keramik dingin. Ada karpet hijau, beberapa Al-Quran tersusun rapi. Ia duduk di belakang, tidak berani terlalu dekat. Ia hanya diam, mencium aroma kayu cendana dan bunga melati. Tidak ada yang mengganggu. Setelah 10 menit, ia keluar dengan perasaan lebih ringan. Malam itu, di kamar hotel, Lat membuka laptop. Ia cari Al-Quran, English, Translation. Banyak situs muncul. Ia klik satu. Baca surah pendek. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ia baca pelan. Ada yang aneh. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga familiar. Seperti sesuatu yang pernah ia cari tapi lupa. Ponselnya bergetar. Pesan dari Erik lagi. Lat, aku kangen. Aku salah. Aku salah. Kita bisa mulai lagi. Diikuti foto mereka berdua dulu, waktu masih bahagia. Lati menatap foto itu lama. Dulu ia senang melihatnya. Sekarang hanya terasa sakit. Ia balas singkat. Aku butuh waktu. Jangan kirim lagi dulu. Lalu ia matikan ponsel. Keesokan paginya, Lat datang lebih awal. Rizky sudah ada, tapi kali ini ia tidak sedang memperbaiki jaring. Ia duduk menghadap kiblat, membungkuk dalam salat. Lat berhenti di kejauhan, tidak ingin mengganggu. Ia baru pertama kali melihat Rizky salat. Gerakannya tenang, teratur. Setelah selesai, Rizky duduk sebentar, membaca doa pelan. Lat mendekat setelah Rizky selesai. Pagi. Rizky tersenyum. Pagi? Kamu lihat tadi? Iya. Itu. Salat? Ya. Iya. Subuh 5 kali sehari. Lat duduk. Kelihatan damai sekali. Memang itu waktu khusus buat bicara sama Allah. Semua masalah dibawa ke situ. Latte mengangguk. Aku coba baca Al-Quran semalam. Susah paham, tapi enak didengar. Rizky senang mendengarnya. Bagus. Pelan-pelan. Kalau mau, aku bisa jelasin sedikit. Serius? Tentu. Mulai dari mana? Lat berpikir. Dari awal. Dari awal, kenapa kamu percaya ada Tuhan? Rizky tertawa kecil. Pertanyaan besar. Tapi jawabannya sederhana. Lihat alam ini. Laut, matahari, ikan, manusia, semua teratur. Nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang ciptakan. Lat memandang laut. Di Belanda, banyak yang bilang itu kebetulan. Big Bang, evolusi, semuanya ilmiah. Iya, ilmu juga dari Allah. Ilmu membantu kita paham ciptaannya. Tapi yang bikin semuanya jalan, itu kuasa Allah. Mereka ngobrol lama. Rizky jelaskan tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad,
tentang surga dan neraka. Lat banyak tanya, kadang bantah, kadang diam karena tidak tahu harus jawab apa. Tapi Rizky tidak pernah marah. Ia jawab dengan sabar, seperti mengajar anak kecil. Siang harinya, Lat ikut Rizky ke pasar. Rizky mau beli sayur untuk ibunya. Di pasar ramai, aroma rempah-rempah kuat. Lotte belajar tawar-menawar. Meski akhirnya Rizky yang bayar karena Lotte salah hitung uang. Mereka makan bakso di pinggir jalan, duduk di bangku plastik. Lotte merasa seperti anak kecil lagi. Bebas, tidak ada yang peduli penampilannya. Aku nggak pernah makan di pinggir jalan seperti ini di Belanda, katanya sambil menyendok bakso panas. Rizky tertawa. Enak kan? Hidup nggak selalu harus mahal. Lat mengangguk. Enak dan bebas. Sore itu, mereka kembali ke dermaga. Matahari mulai turun. Lat foto sunset, tapi kali ini bukan untuk Instagram. Ia simpan untuk diri sendiri. Malamnya, di hotel, Lat dapat telepon dari agen modelingnya. Lat, casting besar minggu depan. Kamu harus balik. Ini kesempatan emas. Lati, diam. Aku belum siap. Ada apa? Kamu di Bali terlalu lama. Jangan sampai kariermu hancur gara-gara liburan. Lat menghela napas. Aku mikir dulu. Setelah telepon ditutup, Lat duduk di balkon. Angin malam, sejuk. Ia ingat kata Rizky tadi. Hidup gak selalu harus mahal. Ia lihat foto Erik di ponsel, lalu hapus satu persatu. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih kehilangan Erik, tapi karena ia mulai sadar. Mungkin hidup yang selama ini ia kejar itu bukan yang ia butuhkan. Keesokan paginya, Lat datang lagi ke dermaga. Rizky sudah siap melaut. Tapi sebelum pergi, ia berhenti di depan Lat. Kamu kelihatan sedih hari ini. Lat tersenyum tipis. Cuma mikir, hidupku di sana rumit. Rizky mengangguk. Kalau kamu mau cerita, aku dengar. Setiap pagi aku di sini. Lat mengangguk. Terima kasih, Rizky. Setelah Rizky pergi, Lat duduk sendirian di dermaga. Ia buka aplikasi Al-Quran lagi di ponsel. Kali ini ia baca lebih lama. Ada ayat tentang kesabaran, tentang harapan setelah kesulitan. Ia tidak paham semuanya, tapi rasanya seperti ada yang bicara langsung ke hatinya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Lat merasa ia tidak sendirian lagi. Ombak terus datang dan pergi, seperti hidupnya yang penuh naik turun. Tapi sekarang, ada sesuatu yang membuatnya ingin bertahan. 2 minggu sudah Lot tinggal di Bali, dan hidupnya mulai terasa berbeda. Pagi-pagi ia tetap ke dermaga, ngobrol dengan Rizky, belajar hal-hal kecil tentang Islam, tentang sabar, tentang bersyukur. Siangnya, ia jalan-jalan sendirian atau ikut Rizky ke pasar, makan makanan lokal, tertawa lepas tanpa memikirkan berapa kalori yang masuk ke tubuhnya. Malamnya, ia tidur lebih nyenyak daripada selama bertahun-tahun di Amsterdam. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang catwalk yang gagal atau pesen-pesen kasar dari agen modeling. Tapi dunia luar tidak tinggal diam. Pagi itu, setelah Rizky pergi melaut, Lat duduk di dermaga seperti biasa. Ponselnya bergetar terus-menerus. Notifikasi Instagram, WhatsApp, email, ia buka satu persatu. Foto-foto terbarunya di Instagram dia memakai jilbab sederhana pinjam dari istri saudara Rizky waktu ke pasar sudah menyebar. Beberapa teman di Belanda like, komentar cantik banget. Tapi ada juga yang mulai bertanya, lo kok pakai jilbab sekarang? Serius? Apa lo lagi di brainwash sama orang lokal? Lat, kamu baik-baik aja kan? Lat tertawa kecil membaca itu. Tapi hatinya mulai tidak enak. Ia scroll lebih jauh. Ada DM dari mantannya, Erik. Foto lama mereka berdua di pantai Eropa. Diikuti pesan panjang. Lat, aku lihat foto-fotomu. Apa-apaan ini? Kamu pakai jilbab? Kamu masuk Islam? Ini pasti karena kamu lagi down.
Aku tahu kamu lagi patah hati. Tapi jangan sampai kamu salah jalan. Aku masih sayang kamu. Aku bisa ke sana kalau kamu butuh. Kita bicara baik-baik. Lat menutup aplikasi itu. Ia tarik napas dalam. Tapi perutnya sudah mual. Ia tahu Erik bukan tipe yang mudah menyerah. Dulu waktu mereka pacaran, Erik selalu ingin mengontrol segalanya, pakaian Lat, teman-temannya, bahkan jadwal kerjanya. Putus pun karena Erik ketahuan selingkuh. Tapi ia selalu bilang itu kesalahan kecil dan Lat yang terlalu sensitif. Siang itu, Lat kembali ke hotel. Ia mandi lama, mencoba menenangkan diri. Saat keluar kamar mandi, ponselnya berdering. Nomor ibunya. Lat angkat dengan ragu. Lat, ini Mama. Kamu kenapa pakai jilbab di foto? Teman-teman Mama pada tanya. Papa juga marah besar. Katanya, kamu di sana digoda orang Islam. Lat duduk di tepi tempat tidur. Ma, itu cuma pinjam. Panas di sini. Aku coba pakai jilbab supaya nggak kepanasan. Jangan bohong. Mama tahu kamu lagi dekat sama orang lokal. Kamu bilang cuma liburan, tapi kok sudah 2 minggu lebih casting kamu lewat. Agen marah besar. Kamu mau buang karier begitu saja? Aku lagi mikir, Ma. Aku capek sama hidup di sana. Ibunya diam sebentar. Suaranya jadi lebih keras. Capek? Kamu capek? Karena Erik cari pacar baru saja. Banyak cowok Eropa yang mau sama kamu. Jangan ikut-ikutan agama orang sana. Kamu Kristen. Lat, keluarga kita Kristen. Kalau kamu masuk Islam, Papa nggak akan akui kamu lagi. Lat merasa dadanya sesak. Ma, aku belum masuk Islam. Aku cuma belajar. Belajar apa? Jangan sampai kamu terpengaruh. Mama khawatir sekali. Pulang sekarang juga. Tiket Mama sudah siapkan untuk besok. Lat menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia berdiri, berjalan ke balkon, memandang laut yang tenang. Tapi di dalam dirinya, badai mulai datang. Malam itu, Lat tidak bisa tidur. Ia buka laptop, scroll media sosial lagi. Ada akun-akun anonim yang mulai komentar kasar. Bule gila, masuk Islam cuma karena cowok lokal. Pasti dia lagi mabuk cinta. Beberapa teman lama unfollow. Latte merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Keesokan paginya, ia tetap ke dermaga. Rizky sudah ada. Tapi melihat wajah Lat langsung tahu ada yang salah. Kamu kenapa? Kelihatan capek. Lat duduk, mata menatap laut. Keluargaku tahu aku pakai jilbab. Mereka marah. Teman-temanku juga. Mereka bilang aku gila. Rizky diam sebentar. Mereka khawatir. Wajar, kamu berubah. Mereka belum paham. Aku takut, Rizky. Aku takut kehilangan keluarga. Aku takut karirku hancur. Tapi di sini aku merasa hidup. Rizky mengangguk pelan. Itu ujian terbesar. Banyak orang yang masuk Islam menghadapi hal sama. Keluarga menolak, teman menjauh. Tapi kalau hati sudah yakin, itu lebih berat daripada apapun. Lat menatapnya. Kamu pernah begini? Aku lahir Muslim. Jadi enggak, tapi aku punya teman yang masuk Islam. Orang tuanya dulu usir dari rumah. Sekarang sudah baikan. Tapi butuh waktu bertahun-tahun. Lat menghela napas. Aku enggak tahu. Aku siap. Rizky tersenyum tipis. Enggak perlu buru-buru. Yang penting jujur sama diri sendiri. Kalau hati sudah melihat cahaya, susah dibohongi lagi. Kata-kata itu menghantui Lat sepanjang hari. Ia kembali ke hotel, tapi di lobi ada kejutan. Erik berdiri di sana, memakai kemeja putih rapi, koper kecil di sampingnya. Wajahnya tampak lelah setelah penerbangan panjang. Lat, panggil Erik saat melihatnya. Lat terpaku. Erik, kamu ngapain kesini? Aku khawatir kamu nggak balas pesan. Mama kamu bilang, kamu lagi salah jalan. Aku datang untuk bawa kamu pulang. Lah, menggeleng. Aku nggak minta kamu datang. Erik mendekat, suaranya pelan tapi tegas. Kamu
Lagi bingung? Aku tahu kamu lagi patah hati karena aku. Tapi ini bukan jawabannya. Masuk agama orang lain, pakai jilbab. Kamu Lat van der Meer, model top, bukan cewek kampung yang nurut sama cowok lokal. Lotte merasa darahnya naik. Jangan bicara seperti itu. Orang di sini baik, lebih baik daripada kamu. Erik tertawa sinis. Baik, mereka cuma mau manfaatkan kamu. Kamu cantik, bule, punya uang. Pasti ada cowok lokal yang incar kamu. Lat mundur selangkah. Kamu gak tahu apa-apa tentang hidupku di sini. Erik meraih tangannya. Aku masih sayang kamu. Kita bisa mulai lagi. Aku janji gak selingkuh lagi. Kita balik ke Amsterdam. Aku bantu kamu bangun karier lagi. Lat tarik tangannya. Aku gak mau balik ke hidup yang dulu. Aku capek, Erik. Erik memandangnya lama. Kamu berubah. Kamu bukan Lat yang aku kenal. Iya, aku berubah. Dan aku senang dengan perubahan ini. Erik diam, lalu menggeleng. Aku nginep di hotel ini 2 hari. Pikir baik-baik. Kalau kamu masih mau balik, aku tunggu. Setelah Erik pergi ke resepsionis, Lat naik ke kamar dengan langkah gontai. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Air matanya jatuh. Ia bingung. Satu sisi, keluarga dan masa lalunya menariknya kembali. Sisi lain, ketenangan yang ia temukan di sini membuatnya ingin tinggal. Malam itu, Lat tidak keluar kamar. Ia buka ponsel. Lihat foto-foto lama. Foto catwalk, pesta, Erik. Semuanya terasa jauh sekarang. Lalu ia buka aplikasi Al-Quran. Baca ayat tentang kesabaran. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Ia baca berulang-ulang sampai tertidur. Keesokan paginya, Lat tetap ke dermaga. Rizky sudah ada. Tapi kali ini, ia tidak langsung menyapa. Ia duduk agak jauh, menunggu Lat mendekat. Kamu tahu, aku kemarin ketemu mantanku, kata Lat pelan. Rizky mengangguk. Aku lihat dia di pantai kemarin sore. Dia kelihatan marah. Iya, dia bilang aku gila. Keluargaku juga. Mereka mau aku pulang. Rizky diam lama. Kamu mau pulang? Lat menatap laut. Aku takut kalau nggak pulang. Aku kehilangan semuanya. Tapi kalau pulang, aku takut kehilangan apa yang aku temukan di sini. Rizky memandangnya. Hati yang sudah melihat cahaya, sulit sekali dibohongi lagi. Tapi keputusan ada di kamu. Aku nggak bisa paksa. Lotte menangis pelan. Aku nggak tahu harus gimana. Rizky mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah buku kecil Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris. Ini buat kamu. Baca kalau kamu mau. Aku nggak paksa. Tapi semoga membantu. Lotte ambil buku itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Terima kasih. Mereka duduk diam sampai matahari terbit tinggi. Lat pulang dengan hati berat. Di hotel, Erik menunggu di lobi lagi. Kamu sudah pikir? Tanya Erik. Lotte memandangnya. Aku belum siap pulang. Aku butuh waktu lagi. Erik menggeleng. Kamu akan nyesel. Mungkin, tapi aku lebih takut nyesel kalau aku pergi sekarang. Erik berdiri, ambil koper. Aku pulang besok. Kalau berubah pikiran, telepon aku. Setelah Erik pergi, Lat naik ke kamar. Ia buka buku Al-Quran dari Rizky. Ia baca pelan. Satu ayat demi satu ayat. Air matanya jatuh ke halaman buku. Di luar, angin laut bertiup kencang. Seperti badai di hatinya belum usai. Tapi di antara semua kekacauan itu, ada satu hal yang semakin jelas. Ia tidak ingin kembali ke kegelapan yang dulu. Malam itu, hujan turun deras sejak sore. Langit gelap, angin kencang membuat pohon kelapa di sekitar hotel bergoyang-goyang. Lat duduk di balkon kamarnya, memandang laut yang bergolak. Ombak besar menghantam pantai dengan suara menggelegar. Ia sudah tidak keluar kamar sejak siang setelah Erik pergi ke bandara. Tiket pulangnya besok pagi. Tapi Lat belum memesan apapun. Ia hanya duduk,
memegang buku kecil Al-Quran yang diberi Rizky, membalik halamannya pelan-pelan. Ia sudah membaca banyak ayat sejak kemarin, tentang kesabaran, tentang doa yang tidak pernah sia-sia, tentang janji Allah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Kata-kata itu terasa seperti obat untuk hatinya yang lelah. Tapi semakin ia baca, semakin ia sadar, ia tidak lagi ingin kembali ke kehidupan lama. Amsterdam, modeling, pesta, Erik, tekanan untuk selalu sempurna itu pun sudah tidak menarik lagi. Yang ia inginkan sekarang adalah ketenangan yang ia rasakan setiap pagi di dermaga. Setiap kali mendengar azan dari musola kecil, setiap kali Rizky menjelaskan sesuatu dengan sabar, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari ibunya. Lat, Erik sudah bilang kamu gak mau pulang. Ini keputusan bodoh. Papa sudah marah besar. Kalau kamu tidak naik pesawat besok, kami anggap kamu bukan anak kami lagi. Loteh menatap pesan itu lama. Air matanya jatuh ke layar. Ia ingin balas. Ingin bilang bahwa ia tidak mau kehilangan keluarga, tapi ia juga tidak mau kehilangan apa yang baru ia temukan. Akhirnya ia ketik singkat. Maaf Ma, aku belum siap pulang. Aku butuh waktu. Aku sayang Mama dan Papa. Setelah itu, ia matikan ponsel. Ia tidak mau diganggu lagi malam ini. Lat berdiri, pakai jaket tipis, ambil buku Al-Quran itu, lalu keluar kamar. Hujan masih deras, tapi ia tidak peduli. Ia jalan kaki menuju musola kecil di pinggir dermaga. Jalanan sepi, hanya ada lampu-lampu jalan yang redup. Air hujan membasahi rambut dan bajunya, tapi ia terus berjalan. Setelah sekitar 20 menit, ia sampai di depan musola. Bangunan kecil itu terlihat hangat dari luar. Lampu kuning menyala lembut, dan dari dalam terdengar suara orang membaca Al-Quran. Lat berdiri di teras. Ragu, ia tidak pernah masuk ke dalam saat salat berjamaah. Tapi malam ini rasanya berbeda. Ia dorong pintu pelan. Di dalam ada sekitar 10 orang. Kebanyakan laki-laki duduk melingkar di karpet. Rizky ada di sana. Di antara mereka, ia sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan. Saat melihat Lat, ia berhenti, lalu berdiri dan mendekat. Kamu basah kuyup, kata Rizky pelan. Masuk dulu. Lotte mengangguk. Ia masuk, melepas sepatu, lalu duduk di belakang, agak jauh dari lingkaran orang-orang. Semua memandangnya ramah. Tidak ada yang bertanya macam-macam. Mereka lanjut membaca. Suara mereka bergema pelan di ruangan kecil itu. Setelah selesai, orang-orang mulai pulang satu persatu. Hujan masih deras di luar. Tinggal Lat dan Rizky di dalam musola. Rizky duduk di depannya. Jaraknya cukup sopan. Kamu kenapa keluar malam-malam begini? Tanya Rizky. Lota menatap lantai. Aku dapat pesan dari Mama. Mereka bilang kalau aku nggak pulang besok, aku bukan anak mereka lagi. Erik sudah pulang tadi sore. Semuanya terasa berat. Rizky mengangguk pelan. Aku tahu pasti susah. Banyak orang yang masuk Islam menghadapi hal sama. Keluarga menolak, teman menjauh, tapi Allah janji Dia akan ganti dengan yang lebih baik. Lat mengangkat wajahnya. Matanya merah karena menangis. Aku sudah baca banyak. Aku sudah paham. Aku percaya sekarang. Tuhan itu satu. Muhammad itu utusannya. Aku mau masuk Islam. Tapi aku takut. Rizky, diam sebentar. Takut itu wajar. Tapi kalau kamu yakin, itu langkah besar. Kamu gak perlu buru-buru kalau masih ragu. Aku gak ragu lagi, kata Lot dengan suara gemetar. Aku cuma takut kalau nanti aku gak kuat. Takut kalau keluargaku benci aku selamanya. Tapi aku lebih takut hidup tanpa ini, tanpa ketenangan yang aku rasakan di sini. Rizky tersenyum tipis. Kalau hati sudah mantap, Allah akan bantu. Aku bisa jadi saksi kalau kamu mau ucap syahadat sekarang. Lati menarik napas dalam. Hujan di luar mulai reda.
hanya tinggal gerimis. Dari kejauhan, terdengar azan maghrib yang baru saja selesai. Tapi gema suaranya masih terdengar samar. "Aku mau sekarang," kata Lot. Rizky mengangguk. Ia panggil 2 orang temannya yang masih di luar, yang tadi pulang terakhir. Mereka masuk kembali, duduk di sekitar Lat. Suasana jadi tenang, hanya ada suara hujan dan angin. Rizky memandang Lat, ucapkan dengan hati yang ikhlas. "Aku ulang, kamu ikuti. Kalau salah, nggak apa-apa. Yang penting niatnya." Late mengangguk, tangannya gemetar, tapi ia pegang buku Al-Quran itu erat-erat. Rizky mulai pelan. "Asyhadu an la ilaha illallah." Lat ikut, suaranya kecil tapi jelas. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Selesai mengucap, Lat diam. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa menahannya lagi. Tangisannya pecah, tapi bukan tangisan sedih. Itu campuran lega, bahagia, dan takut sekaligus. Rizky dan 2 temannya diam, memberi waktu. Setelah beberapa menit, Lat angkat wajah. "Aku sudah Muslim sekarang?" Rizky tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Selamat Lat. Selamat datang di Islam." 2 orang teman Rizky memeluknya pelan dari samping. Seperti saudara, mereka ucapkan selamat. Lalu pamit pulang karena hujan sudah berhenti. Tinggal Lat dan Rizky lagi. Lat menyeka air matanya. "Aku gak nyangka bakal begini. Aku pikir aku bakal takut seumur hidup." Rizky menggeleng. "Kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira." Mereka duduk diam sebentar. Latre memandang keluar. Langit mulai cerah. Bintang-bintang muncul satu persatu. "Aku gak pulang besok," kata Lat. "Aku mau tinggal lebih lama, mau belajar lebih banyak." Rizky mengangguk. "Kamu boleh tinggal di sini selama kamu mau. Keluargamu pasti kaget, tapi mereka juga sayang kamu. Waktu akan menyembuhkan." Lat tersenyum kecil. "Aku tahu bakal susah. Telepon dari mama pasti bakal marah besar. Tapi aku siap. Aku gak mau bohong lagi sama diri sendiri." Mereka keluar dari musola. Udara malam segar setelah hujan. Lat berjalan pelan di samping Rizky menuju hotel. Jalanan basah, tapi langkahnya terasa ringan. Di depan hotel, Lat berhenti. "Terima kasih, Rizky. Tanpa kamu, aku mungkin gak akan sampai di sini." Rizky menggeleng. "Bukan karena aku, itu hidayah dari Allah. Aku cuma orang yang kebetulan ada di jalannya." Lat tersenyum. "Tapi aku senang. Kebetulan itu ada kamu." Rizky tersenyum balik. "Istirahat dulu. Besok pagi kita ngobrol lagi. Kamu harus mandi, ganti baju, dingin nanti." Late mengangguk. "Iya, besok pagi aku ke dermaga lagi." Rizky melambai, lalu berbalik pulang. Lot masuk ke hotel, naik lift, masuk kamar. Ia berdiri di depan cermin. Rambut basah, mata sembab, tapi wajahnya terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih utuh. Ia ambil ponsel, nyalakan lagi. Ada puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari ibunya dan agennya. Ia tidak balas sekarang. Ia taruh ponsel di meja, lalu ambil handuk, mandi air hangat, lama sekali. Setelah itu, ia pakai baju tidur, duduk di tempat tidur, buka buku Al-Quran lagi. Ia baca pelan. Suaranya sendiri mengisi kamar yang sepi. "Allahumma ini as'aluka husnal khatimah." Ia tidak tahu artinya persis, tapi ia tahu itu doa untuk akhir yang baik. Malam itu, Lat tidur tanpa mimpi buruk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidur dengan hati yang tenang. Di luar, bulan purnama bersinar terang di atas laut yang sudah diam, seperti tanda bahwa badai sudah lewat. Dan sekarang, mulai hari baru. Pagi setelah Lat mengucap syahadat, dunia terasa berbeda.
Matahari terbit seperti biasa, tapi cahayanya terasa lebih hangat di kulitnya. Lat bangun lebih awal dari biasanya. Sebelum subuh, ia mandi, pakai baju longgar yang sudah ia beli di pasar kemarin. Lalu menutup rambutnya dengan jilbab sederhana berwarna krem yang dipinjam dari istri saudara Rizky. Ia berdiri di depan cermin, lama sekali, memandang wajahnya sendiri. Rambut pirang yang dulu selalu jadi kebanggaan, sekarang tersembunyi. Tapi anehnya, ia tidak merasa kehilangan, malah terasa lebih lengkap. Ia keluar kamar, jalan pelan menuju dermaga. Udara pagi segar, bau garam laut bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam. Dermaga masih sepi, perahu-perahu kecil bergoyang pelan. Rizky sudah ada di sana, duduk seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sedang memperbaiki jaring. Ia sedang membaca Al-Quran kecil di tangannya. Lot mendekat. Pagi. Rizky mendongak, lalu tersenyum lebar. Pagi. Kamu pakai jilbab? Iya. Rasanya nyaman. Rizky mengangguk. Bagus. Cocok. Mereka duduk berdampingan. Lat tidak langsung bicara. Ia hanya memandang laut, mendengar ombak yang datang dan pergi. Setelah beberapa menit, ia buka mulut. Aku sudah putuskan. Aku nggak pulang. Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Rizky memandangnya. Kamu yakin? Iya. Aku sudah kirim email ke agen modelingku pagi ini. Aku bilang, aku resign. Aku juga sudah beli tiket one way untuk tinggal lebih lama. Visa turisku masih ada. Nanti aku urus perpanjangan. Rizky diam sebentar. Keluargamu, mereka pasti marah besar. Mama telepon semalam lagi. Nangis. Papa bilang, aku sudah gila. Tapi aku jawab satu hal. Aku bahagia di sini. Aku gak bohong lagi sama diri sendiri. Mereka bilang, aku egois. Mungkin, iya. Tapi aku pikir, kalau aku pulang sekarang, aku bakal menyesal seumur hidup. Rizky mengangguk pelan. Wajar kalau mereka marah. Mereka sayang kamu. Tapi mereka belum paham. Waktu akan bantu. Lat tersenyum kecil. Aku tahu. Aku cuma harap suatu hari mereka mau dengar ceritaku. Mereka duduk diam lagi. Azan subuh berkumandang dari musola kecil. Lat mendengarkan dengan mata tertutup. Suara itu sekarang terasa seperti panggilan pulang. Setelah azan selesai, Rizky berdiri. Aku salat dulu. Kamu mau ikut? Lat mengangguk. Mau, tapi aku belum bisa gerakannya. Enggak. Apa? Kamu duduk di belakang? Ikuti aja. Yang penting, niat. Mereka berjalan ke musola. Di dalam, sudah ada beberapa orang. Lat duduk di barisan belakang perempuan yang jumlahnya hanya 3 orang pagi itu. Ia ikut gerakan Rizky dari jauh. Berdiri, ruku, sujud, gerakannya masih kaku. Tapi hatinya tenang. Setelah salat selesai, ia duduk sebentar, membaca doa yang Rizky ajarkan kemarin malam. Keluar dari musola, matahari sudah terbit tinggi. Lat dan Rizky jalan pelan, kembali ke dermaga. Aku mau mulai belajar lebih serius, kata Lat. Baca Al-Quran, belajar salat dengan benar, belajar bahasa Indonesia lebih baik. Aku nggak mau cuma jadi turis di sini. Rizky tersenyum. Bagus, aku bisa bantu. Ada pengajian kecil di musola setiap Rabu malam. Banyak ibu-ibu yang ikut. Mereka sabar ngajarin, aku mau ikut. Lat memutuskan tinggal di penginapan sederhana dekat dermaga. Hotel mewahnya sudah ia check out kemarin. Kamar baru ini kecil. Hanya ada kasur, meja kecil, dan kamar mandi sederhana. Tapi ia suka. Tidak ada lagi kemewahan yang membuatnya merasa kosong. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Pagi, ke dermaga, ngobrol dengan Rizky, salat berjamaah. Siang, belajar bahasa Indonesia dengan anak-anak di sekitar musola. Mereka senang sekali mengajari bule ini kata-kata baru. Lat sering salah ucap. Mereka tertawa, tapi tidak pernah mengejek. Malam,
pengajian kecil, belajar membaca Al-Quran dengan tartil, Lat mulai bisa baca huruf hijaiyah dasar. Setelah 2 minggu, ia juga mulai membantu di musola, membersihkan karpet, menyiram tanaman di halaman. Kadang masak untuk anak-anak TPA, ia belajar masak nasi goreng, sate ayam, dan es campur dari ibu-ibu di sana. Tangan yang dulu hanya biasa pegang kamera, sekarang pegang sendok kayu dan parutan kelapa. Ponselnya sering berdering. Ibunya, ayahnya, teman-teman lama. Lat jawab kalau ia sedang baik-baik saja. Ia kirim foto dirinya sekarang, berjilbab, tersenyum di depan musola, atau memegang Al-Quran kecil. Beberapa teman balas, "Kamu berubah banget, tapi kelihatan bahagia." Yang lain diam saja. Suatu hari, setelah sebulan, Lat dapat paket dari Belanda. Ibunya kirim barang-barang pribadi, baju-baju lama, foto keluarga, dan surat panjang. Lot baca surat itu sendirian di kamar. Ibunya menulis dengan tangan gemetar, "Lat, Mama dan Papa masih marah, tapi kami juga kangen. Mama lihat foto-fotomu. Kamu kelihatan lebih tenang dari sebelumnya. Kami belum paham kenapa kamu pilih ini. Tapi kami gak mau kehilangan kamu selamanya. Kalau kamu mau, kami mau dengar ceritamu. Pulanglah suatu hari, meski cuma sebentar. Kami masih sayang kamu." Lotte menangis baca surat itu. Bukan tangis sedih, tapi lega. Ia balas dengan video call. Ibunya angkat, wajahnya terlihat lelah, tapi ada senyum kecil. "Mama, aku baik-baik saja di sini. Aku bahagia." Ibunya mengangguk pelan. "Kami lihat, Mama cuma mau kamu tahu, pintu rumah selalu terbuka. Kalau kamu siap pulang, kami tunggu." Lat tersenyum. "Nanti aku pulang, Ma. Tapi bukan sekarang. Aku masih mau belajar banyak di sini." Telepon itu jadi titik balik. Hubungan dengan keluarga mulai membaik pelan-pelan. Ayahnya masih jarang bicara, tapi setidaknya tidak lagi mengancam memutus hubungan. Waktu berlalu. Lat sudah 6 bulan di Indonesia. Ia sudah bisa salat dengan lancar, baca Al-Quran, surah-surah pendek, dan bahasa Indonesianya sudah cukup baik untuk ngobrol sehari-hari. Ia mulai punya pekerjaan kecil, mengajar fotografi dasar ke anak-anak kampung. Mereka senang sekali karena Lot ajarkan cara pakai kamera ponsel untuk foto pemandangan indah. Rizky tetap jadi teman dekat. Mereka sering jalan ke pantai sore hari, ngobrol tentang apa saja. Lat tidak pernah memaksa apapun soal perasaan. Ia tahu, yang ia butuhkan sekarang bukan pacar, tapi sahabat yang paham perjalanannya. Suatu pagi, seperti biasa, Lat ke dermaga. Rizky sudah ada, tapi kali ini ia bawa sesuatu. Kamera digital lama milik ayahnya. "Ini buat kamu," kata Rizky. "Aku tahu kamu suka foto. Pakai ini buat dokumentasi hidupmu di sini." Lat ambil kamera itu. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Ini berarti banget." Mereka duduk bersama, memandang sunrise. Lat angkat kamera, foto matahari terbit, lalu foto Rizky yang tersenyum. "Kenapa kamu foto aku?" tanya Rizky. "Karena kamu bagian dari cerita ini. Kamu yang pertama menyapa aku dengan Assalamualaikum. Tanpa itu, mungkin aku gak akan sampai di sini." Rizky tertawa kecil. "Aku cuma nelayan biasa, tapi nelayan yang baik hati." Mereka diam lagi, menikmati pagi yang tenang. Lat mulai punya channel kecil di media sosial. Bukan lagi tentang modeling, tapi tentang perjalanan hijrahnya. Ia posting foto-foto sederhana, salat di musola, belajar Al-Quran, masak bareng ibu-ibu, sunrise di dermaga. Captionnya selalu singkat, "Hari ini aku belajar sabar. Alhamdulillah." Hari ini banyak yang like, banyak yang komentar dukungan. Ada juga yang tanya, "Kok bisa bule cantik pilih Islam?" Lat jawab dengan jujur,
karena aku menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Hidupnya sekarang sederhana. Tidak ada lagi diet ketat. Tidak ada lagi tekanan penampilan. Ia makan apa adanya, tidur cukup, dan bangun untuk salat subuh. Ia merasa lebih sehat, lebih bahagia. Suatu hari, Lat dapat kabar dari ibunya. Mereka mau datang ke Indonesia. Kami mau lihat kamu, mau lihat hidup barumu. Lat senang sekali. Ia siapkan segalanya. Kamar tamu di penginapan, makanan favorit keluarga, dan rencana ajak mereka ke musola. Saat keluarga tiba, pertama kali mereka lihat Lat berjilbab, mereka diam. Ibunya menangis. Ayahnya memeluk Lat lama sekali. Kamu berubah, Nak. Tapi Mama lihat kamu bahagia. Lat mengangguk. Iya, Ma. Aku bahagia. Mereka tinggal seminggu. Lat ajak mereka lihat dermaga, musola, pasar. Ayahnya sempat duduk di musola, mendengar azan. Ia tidak bilang apa-apa, tapi Lat lihat matanya berkaca-kaca. Hari terakhir sebelum pulang, ibunya bilang, "Kapan-kapan kamu pulang ke Belanda ya? Kami tunggu." Lat tersenyum. "Pasti, Ma. Tapi sekarang rumahku di sini." Setelah keluarga pulang, Lat kembali ke rutinitasnya. Pagi ke dermaga, salat, belajar, membantu orang. Ia tahu hidup tidak selalu mudah. Masih ada hari-hari susah, masih ada keraguan kecil. Tapi ia punya pegangan sekarang. Iman yang baru ia dapatkan. Dan di suatu pagi, ketika matahari terbit lagi, Lat berdiri di dermaga, memandang langit yang luas. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi turis di sini. Aku sudah menjadi bagian dari cerita ini. Tamat.